Penuhilah hati kami, pikiran kami, kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ketika kami membaca dan merenungkannya, Roh Kudus Tuhan menolong agar apa yang kami baca, kami renungkan itu tertanam dalam hati pikiran kami. Bukan saja untuk kami ketahui, tetapi juga dengan anugerah Tuhan kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantu dan tolong kami. Demi nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini saya mengangkat satu topik, yaitu menjadi sesama manusia untuk sesama manusia. Menjadi sesama manusia untuk sesama manusia. Artinya saudara, mungkin tanpa kita sadari ataupun disadari, seringkali kita menganggap diri kita manusia, tetapi kita memperlakukan orang lain tidak seperti manusia. Padahal orang di depan kita, orang di sekitar kita juga adalah manusia. Tetapi sekali lagi saya ulangi, kita merasa diri manusia, memperlakukan diri seperti manusia, tetapi manusia di depan kita perlakukan tidak seperti manusia. Mengerti maksud saya? Oke, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai 37. Ya, kita baca bagian ini secara bertanggapan. Saya akan membaca ayat 25. Bapak Ibu Saudara-saudara ayat 26, kita bergantian sampai ayat 37. Saya akan membacakannya. LAI memberi tema orang Samaria yang murah hati. Ayat 25, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Ayat 37, jawab orang itu. Nah, ini saya baca dengan ekspresi sedikit ya. Jawab orang itu, "Ya, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin.
Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya pernah ngobrol-ngobrol dengan seorang teman, dia juga pendeta. Kemudian teman saya ini menceritakan satu kejadian yang dia hadapi. Ketika dia menceritakan pengalaman dia ceritakan dengan penuh kekesalan. Padahal dia pendeta, tapi dia kesel. Kenapa dia kesel? Dia bilang begini, dikatakan begini, saya punya pengalaman. Kenapa? Suatu kali saya itu pergi berkunjung ke rumah sakit Kristen, sebuah rumah sakit Kristen. Nah, ketika dia berkunjung ke rumah sakit Kristen itu, dia lewat di depan counter pembayaran, pendaftaran dan pembayaran rumah sakit. Nah, pada waktu dia lewat di situ, dia melihat ada suatu peristiwa yang membuat dia kesel. Kenapa? Pada waktu dia lewat di counter itu, ternyata ada seorang ibu, yaitu mungkin pasien atau keluarga pasien, sedang berdebat dengan bagian pendaftaran administratif. Perdebatannya apa? Rupanya, ini cerita dia, kemungkinan ibu itu mau merawat apakah anaknya atau anggota keluarganya di rumah sakit Kristen itu, mau berobat. Nah, rupanya sakit parah, mau enggak mau harus menginap. Ada tindakan medis yang cukup besar. Lalu petugas rumah sakit itu katakan, oh ya, ibu harus mendaftar isi formulir ini. Nama, nomor KTP, nomor handphone, dan begini, lain-lain. Kemudian ibu itu bertanya, kira-kira biaya berobat dan nginap ini berapa? Dikasih tahu, oh estimasinya ya mungkin sekitar hampir 10 juta. Hampir 10 juta. Oh begitu, ibu itu kaget. Lalu di dalam prosedur rumah sakit, ibu harus memberikan deposito. Nah gitu ya, biasa di rumah sakit gitu ya, memberikan deposito senilai sekian persen dari estimasi yang ada. Wah minimal mungkin dia harus kasih 1 juta begitu. Tetapi karena ibu ini seorang ibu yang punya ekonomi lemah, mungkin dia tidak mampu, dia bilang, aduh saya nggak bisa nanti setelah dari rumah sakit baru saya sudah dimasuk kamar, baru saya usahakan pinjem sama orang. Terjadi perdebatan saudara. Oh enggak bisa bu, saya bisa mengerti ya, ini aturan rumah sakit. Rumah sakit memang punya aturan sendiri. Ini aturan rumah sakit, tapi bu tolong, orang ini perlu dirawat, saya belum ada uang. Please deh, taruh aja dulu dia dirawat, masuk rumah sakit aja dulu, nanti saya usahakan pinjem. Wah enggak bisa, ini aturan. Nah ini kalau sudah main aturan repot. Ini aturan. Wah terjadi perdebatan. Akhirnya pasien itu ditolak karena aturan pembayaran. Rumah sakit Kristen. Nah teman saya yang pendeta itu yang membuat dia kesel bukan soal antara petugas dengan pasien itu, bukan. Memang di satu sisi pengalaman rumah sakit Kristen seringkali ditipu. Pasiennya masuk tiba-tiba lari begitu loh ya. Memang aturan rumah sakit ada pembayaran DP sekian persen untuk biaya perawatan di muka. Tetapi ibu ini nggak mampu. Memang itu terjadi dilematis sekali. Tetapi yang membuat teman saya pendeta ini jengkel adalah ketika dia lewat di counter itu, setelah melihat peristiwa itu, di belakang counter itu ada sebuah gambar lukisan orang Samaria yang baik hati. Sekali lagi, ada gambaran orang Samaria yang baik hati. Apa tujuan dan maksudnya? Supaya orang-orang mengerti bahwa ini rumah sakit Kristen, rumah sakit yang penuh kebaikan, rumah sakit yang murah hati, seperti orang Samaria yang murah hati ini loh. Teman saya merasa jengkel, untuk apa gambar itu ditaruh di dinding yang begitu besar. Orang Samaria yang baik hati,
rumah sakit Kristen yang terkenal baik hati, tapi kenyataannya tidak ada kemurahan hati sedikit pun ketika melihat orang yang membutuhkan pertolongan. Hanya karena aturan, hanya karena sekian rupiah, akhirnya hilang belas kasihan. Teman saya langsung jengkel, pingin ngomong, turunkan saja gambar itu. Percuma gambar orang Samaria yang baik hati itu ada di situ. Tetapi perlakuan, sikap, attitude dari petugas rumah sakit tidak pernah menunjukkan belas kasihan dan kemurahan hati. Saudara, saya yakin kita semua pernah mendengar minimal dan membaca cerita kisah orang Samaria yang baik hati ini. Kisah tentang orang Samaria yang baik hati ini yang sudah kita baca itu minimal dibagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama dikisahkan ada seorang ahli Taurat, orang yang mengerti agama, yang pintar kitab suci, yang mungkin juga rajin, mungkin saya katakan. Dia merasa beragama, mungkin dia rajin beribadah. Sekali lagi mungkin, karena kadang-kadang banyak orang beragama munafik. Belum tentu dia beribadah. Dia merasa pintar kitab suci, pintar beribadah, merasa statusnya tinggi seorang ahli Taurat. Dia datang kepada Yesus, lalu menguji, bertanya jawab dengan Yesus, apa syarat ketentuan supaya orang bisa masuk surga? Apa ketentuan orang bisa mendapat hidup yang kekal? Tuhan Yesus balik tanya, kamu kan seorang ahli Taurat, untuk mendapat hidup yang kekal menurut kamu gimana? Nah, orang ini menjawab, oh kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatan akal jiwamu, dan kasihilah sesamamu manusia. Tuhan Yesus bilang, betul, kasihi Tuhan Allah, kasihi sesama manusia. Nah, rupanya jawaban Yesus itu dia nggak terima. Orang ini merasa bahwa harus ada pertanyaan, kalau mengasihi Tuhan sih oke, tapi mengasihi sesama tunggu dulu. Menurut Bapak Ibu, lebih gampang mengasihi Tuhan atau mengasihi sesama manusia? Ayo jujur, lebih gampang mengasihi Tuhan atau lebih gampang mengasihi sesama manusia? Coba diuji ya, yang bilang lebih gampang mengasihi Tuhan, angkat tangan. 1, 2. 1, 2, 3. Tadi ada yang angkat turun lagi, ragu-ragu begitu saya hitungnya. Oke, anggaplah 7 orang dari sekian 800 orang. Enggak ya, 7 orang dari sekian orang. Yang bilang lebih gampang mengasihi sesama manusia, angkat tangan. Yang bilang lebih gampang mengasihi Tuhan dan sesama manusia, dua-dua angkat tangan. Yang bilang sulit mengasihi Tuhan dan sesama manusia, angkat tangan. Yang mulai merasa bingung, ragu-ragu, perlu bertobat, angkat tangan. Saudara, kalau dalam bagian ini, kenyataannya, kelihatannya, merasa lebih gampang mengasihi Tuhan. Kenyataannya memang betul. Banyak orang Kristen termasuk di dalamnya merasa aku mengasihi engkau. Gampang nyanyinya saudara. Karena Tuhan itu kan kita nggak lihat. Kadang-kadang kita bisa nipu-nipu Tuhan kan. Karena dia nggak lihat, nggak kelihatan. Walaupun dia ngelihat kita nggak lihat dia. Kita merasa lebih gampang mengasihi Tuhan, kadang-kadang kita berlaku munafik, kita Tuhan kelihatan enggak? Lihat saya enggak ya? Kita bisa berlaku munafik, sepertinya mengasihi Tuhan, sebelah enggak. Tapi kalau kita bilang, aku mengasihi sama manusia, kan kita perlu buktinya toh. Saya mengasihi Anda, tapi Anda lihat perilaku saya, bohong. Kan kelihatan. Saya betul-betul mengasihi Anda atau enggak kan kelihatan. Nah, orang ini merasa saya sudah mengasihi Tuhan, tapi tunggu dulu.
Siapa sesamaku manusia? Nah, bagian ini menceritakan bahwa orang ini merasa untuk diselamatkan saya harus berbuat baik. Kalau saya kurang berbuat baik, maka saya tidak bisa diselamatkan. Tapi Tuhan Yesus sebetulnya ingin mengajarkan kepada orang ini, sebaik-baiknya kamu gak akan bisa diselamatkan. Kenapa? Dengan perbuatan baik kamu gak bisa diselamatkan. Kenyataannya apa? Kamu bilang gampang mengasihi Tuhan, tetapi kamu gak bisa mengasihi sama manusia. Kalau kamu sulit mengasihi sesama manusia, bagaimana kamu bisa diselamatkan? Kamu bisa diselamatkan itu karena anugerah Tuhan, bukan karena perbuatan baik. Tapi kalau kamu bisa berbuat baik, itu tanda kamu sudah diselamatkan. Saya ulangin ya. Kita itu diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita bisa berbuat baik karena kita sudah mendapat jaminan keselamatan. Oleh sebab itu saudara-saudara, ketika dia bertanya siapakah sesamaku manusia, Tuhan Yesus kasih perumpamaan. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Orang ini digebuki, dirampok setengah mati. Pokoknya dipukuli, kemudian diterlantarkan di pinggir jalan. Lalu diceritakan ada seorang imam. Imam itu lewat jalan. Begitu dikatakan imam ini melihat orang itu. Ngelihat loh. Setelah ngelihat, jadi pura-pura nggak lihat. Nah ini ya, ngelihat jadi pura-pura nggak lihat. Lalu ditinggal orang itu. Padahal imam loh. Imam ini tahu arti mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Tapi dia tidak melakukan. Cuma tahu. Kemudian ada orang Lewi. Nah orang Lewi ini juga orang yang beragama, pelayan rumah Tuhan. Sama dikatakan melihat orang itu. Tapi pura-pura nggak lihat lagi. Padahal orang Lewi ini tahu mengasihi Tuhan dan sesama itu penting. Tapi lewat aja. Lalu di situ Tuhan Yesus katakan ada seorang Samaria. Nah orang Samaria Tuhan Yesus sengaja pakai nama Samaria. Kenapa? Karena orang Yahudi itu paling ciong, paling jengkel sama orang Samaria. Karena orang Samaria itu dianggap chosen, bukan orang Yahudi asli, campuran. Dan juga dianggap orang yang murtad, kafir. Nah seperti itu. Itu gak disenangi. Tapi Tuhan Yesus bilang, orang yang kamu anggap chosen, orang yang gak murni, orang yang kamu anggap kafir, orang yang kamu anggap murtad, kamu perhatikan. Sama ketika dia melihat, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sama-sama ngelihat, tapi dua orang pura-pura gak lihat. Tapi satu melihat, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Setelah tergerak hatinya oleh belas kasihan, apa yang dia lakukan? Aduh kasihan ya, semoga Tuhan menolongmu. Apa itu aja? Enggak ngomong tok. Enggak hanya ngomong aduh kasihan ya, tapi enggak bantu. Orang Samaria ini berbelas kasihan. Di situ dikatakan dia mengambil minyak sebagai obat merawat orang itu. Di pinggir jalan loh. Dia datang, ngerawat. Sudah ngerawat, mungkin kain pakaian dia pakai untuk membalut luka-lukanya. Sudah kasih obat, dirawat, apa cukup di situ? Udah ya, saya mau pergi lagi, mau kia-kia ke Singapura, nggak sempat ngurus kamu. Begitu? Enggak. Dia angkat orang itu, taruh di keledainya. Setelah taruh di keledainya, apa dia naik ke keledai itu? Enggak. Keledainya kan enggak besar. Dia angkat orang yang sakit itu di keledai, lalu dia jalan kaki tuh. Padahal yang seharusnya naik keledai siapa? Dia toh, orang Samaria itu. Tapi orang yang dia tolong naik keledai. Saya umpamakan beginilah. Misalnya saya sama sopir saya ngelihat orang yang kecelakaan. Aduh orang itu kecelakaan, kita tolong yuk. Kemudian saya bilang sama orang itu, kamu kecelakaan ya? Ini kamu pergi ya ke rumah sakit, naik angkot. Saya tetap naik mobil saya. Nah ini enggak, aduh kasihan, saya panggil sopir, bawa orang ini ke rumah sakit, taruh di mobil. Lah
Pak Yohanes sendiri gimana? Saya naik Grab nanti nyusul. Saya rela mobil saya dipakai untuk menolong orang. Tapi saya rela naik Grab. Nah, sudah sampai di rumah sakit, seperti tadi, minta nomor KTP, nomor apa. Biasanya kita, kamu yang sakit punya KTP enggak? Kita kan begitu ya, nanyain, kamu yang dirawat ya KTP kamu. Ini enggak. Orang Samaria yang baik hati, ini KTP saya, ini nomor saya. Bahkan dia bilang apa? Saya titip uang, bukan tanya, kamu ada uang berapa? Enggak, saya titip uang sama kamu. Bukan hanya itu, setelah saya masuk, kamu masuk dalam rumah sakit, sudah ada perawat, saya tinggal urusan. Tapi nanti kalau kurang, saya datang lagi. Bayangkan saudara, ngapain orang Samaria ini? Kayaknya gak ada kerjaan ya. Tapi dia pergi, dia kembali lagi. Kalau nanti kurang, saya yang bayarin. Ada yang pernah melakukan seperti ini di sini? Bawa orang ke rumah sakit, tapi saya yang bayarin. Kalau kurang saya yang bayarin. Luar biasa. Nah, Tuhan Yesus ngomong, di antara ketiga orang ini siapa sesamamu manusia? Hai ahli Taurat, orang yang beragama. Aduh, malu dia. Malu. Dia bilang apa? Ya, dia nggak berani ngomong, ya orang Samaria ini. Nggak berani dia bilang. Dia bilang apa? Siapakah di antara ketiga orang itu menurutmu adalah sesama? Jawabnya apa? Orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Ya secara tidak langsung adalah orang Samaria. Seakan-akan kamu sendiri gimana? Layak enggak masuk surga? Bapak Ibu, dari perumpamaan ini Tuhan Yesus dan Injil Lukas sebenarnya ingin mengajarkan seperti ini. Dalam konteks kita orang Kristen, pada waktu kita menjadi orang Kristen, itu adalah anugerah Tuhan. Kita sudah mendapat jaminan keselamatan. Karena kita sudah mendapat jaminan keselamatan, buah keselamatan itu kita tunjukkan dalam perbuatan baik. Jadi jangan sampai kita merasa diri orang Kristen, sudah percaya Tuhan Yesus, tapi dalam hidup kita tidak pernah ada perbuatan baik. Intinya adalah Tuhan ingin mengajarkan kepada kita orang Kristen bahwa panggilan hidup kita adalah menyatakan belas kasihan. Itu panggilan, bukan pilihan. Beda. Setelah saya jadi orang Kristen, kira-kira saya mau menolong siapa ya? Itu aja saya tolong. Kenapa enggak itu? Enggak seagama. Saya nolong orang itu. Kenapa enggak orang itu? Dia bukan anggota gereja kita. Kenapa Anda tolong? Orang itu kayaknya bocai. Enggak, saudara. Orang Kristen menatakan belas kasihan, orang Kristen menyatakan perbuatan baik, enggak pilih-pilih. Apakah dia seagama dengan saya atau tidak? Apakah dia anggota GKIM Saron atau bukan? Apakah dia itu orangnya sesuku dengan saya atau tidak? Enggak. Itu adalah panggilan saya. Siapapun yang memerlukan belas kasihan, itu panggilan saya yang harus saya kerjakan. Bukan pilihan. Saya kasih contoh konkret begini. Anak-anak kita itu kan sekolah. Mungkin Bapak Ibu juga pernah sekolah lah ya. Nah, dia adalah seorang pelajar. Tugas utama seorang pelajar apa sih? Tugas seorang pelajar apa? Main game? Enggak. Tawuran? Enggak. Tugas seorang pelajar itu bukan main game, bukan tawuran. Tugas seorang pelajar adalah belajar. Kalau dia tawuran dan main game, enggak belajar, berarti dia sudah melanggar panggilannya. Sudah melanggar kodratnya. Tapi kalau dia seorang pelajar dan dia terus belajar, tidak tawuran dan tidak main game, justru itu yang benar. Nah, ini juga kita sebagai orang Kristen, tugas kita adalah, panggilan kita adalah berbelas kasihan, menunjukkan kebaikan kepada orang lain.
Kalau kita tidak menunjukkan kebaikan dan panggilan kita tidak menunjukkan belas kasihan, maka kita keliru jadi orang Kristen. Kita hanya mengasihi Tuhan, tapi tidak mengasihi sesama. Itu bukan paket lengkap. Enggak ada pilihan, saudara. Aduh, saya mau nolong atau enggak. Ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, kita usahakan untuk menolong. Kalau kita juga misalnya maaf ya, saya juga ekonominya rendah, saya juga enggak mampu. Kita bisa menolong kok, banyak hal kok menolong orang. Menolong orang itu tidak harus dengan uang kok. Enggak harus dengan uang. Saya kenal satu jemaat, dia secara ekonomi bukan orang yang mampu. Tetapi ketika ada orang membutuhkan pertolongan, orang yang sakit, dia menolong dengan cara apa? Ketika orang itu sakit, dia datang ke rumahnya. Dia datang ke rumahnya didoakan, bukan hanya didoakan. Kalau orang sakit itu, yang sakit itu dia tanya, "Tante, anak-anak di mana? Kok rumah belum beberes? Saya bantu ya cuci piring." Bayangkan, saya bantu cuci piringnya. Kenapa? Dia sadar panggilan sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan. Panggilan saya adalah menyatakan belas kasihan, kasih Kristus kepada sesama manusia, siapapun itu. Bahkan saudara, ini ya kadang-kadang aneh bin ajaib. Ada juga jemaat yang saya pernah nemu nih. Dia itu orang kurang mampu, sudah berumur juga. Anaknya kurang memperhatikan dia. Jadi suatu hari ketika dia pulang gereja, ada jemaat lain belikan dia batagor. Beliin batagor gitu, 1 bungkus ya. "Tante, ini ada batagor ya, untuk tante bawa pulang nanti makan." Nah, karena tantenya orang tidak mampu, "Oh iya kamsya ya nak ya, kasih tante batagor." Iya. Begitu dia pulang gereja, saudara, dia lihat ada pengemis, ya, bukan pengemis, tukang becak lah ya, istilahnya tukang becak yang berumur juga sedang kecapean di pinggir jalan. Dia lihat, hatinya berbelas kasihan. Batagor yang dikasih orang buat dia, seharusnya kan dia makan, dia juga kurang kok. Tapi dia datangi tuh tukang becak. "Pak, capek ya?" "Iya, ini ada batagor buat Bapak." Kira-kira ibu itu makan apa? Gak tahu kan? Dia sadar panggilannya. Dia sadar dia manusia dan orang yang dihadapinya juga adalah manusia. Dia menjadi sesama manusia bagi orang lain. Dia manusia dan memperlakukan orang lain itu sebagai manusia juga. Itu panggilan kita, saudara, bukan pilihan. Kita dipanggil untuk menyatakan belas kasihan. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, terakhir kata Yesus padanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nyatakanlah belas kasihan, bukan secara teoritis, bukan secara ngomong tok. Tetapi saudara, panggilan kita adalah menyatakan belas kasihan, tetapi ada satu hal lagi. Kadang-kadang ketika kita menyatakan belas kasihan, ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Bisa positif, bisa negatif. Ketika kita nolong orang, kadang-kadang kan dimanfaatkan orang lain, bukan? Betul enggak? Ketika kita nolong orang, kadang-kadang ditipu sama orang kan? Betul enggak? Pernah ngalamin? Nolong orang, ketika nolong orang, ada satu orang saya tolong Pak, ketika saya tolong sekali, kasih dia makan, besok dia datang minta makan lagi. Saya kasih, besok datang lagi, akhirnya bergantung kepada saya. Kesel Pak. Jadi udah saya enggak mau berbelas kasihan lagi kepada dia. Oh gitu saudara. Nah kadang-kadang kita tidak mau berbelas kasihan karena apa? Kita tidak mau mengambil resikonya. Tidak mau mengambil konsekuensinya. Bapak Ibu bayangkan orang Samaria yang baik hati ini ketika ngelihat orang yang terkapar di pinggir jalan digebukin itu, tiba-tiba nolong. Kalau dia nolong ternyata itu perampok bagaimana? Pura-pura. Sekarang kan banyak pura-pura orang kecelakaan padahal dia perampok kan. Kadang-kadang kita sering disakiti kan, kadang-kadang kita sering ditipu kan. Ketika kita disakiti, sudah nolong, disalah mengerti, sudah nolong, dimanfaatkan, sudah nolong malah ditipu. Lalu apakah kita berhenti
berbuat baik kepada sesama? Jawabannya adalah tidak, tapi lebih berhikmat. Lebih berhikmat. Oleh sebab itu saudara, ketika kita menyatakan belas kasihan kepada sesama manusia, pasti ada resikonya. Ada resiko. Ada jemaat yang pernah menolong orang lain yang beda agama. Ketika dia bantu, oh ini orang kekurangan, orang tuanya kekurangan, dibantu beras saudara, dikirimin beras, dibantu makanan. Anak-anaknya marah. Jangan begitu ya tante, jangan kasih orang tua saya makanan, jangan kasih beras. Saya tahu maksud tante, mau jadikan orang tua saya Kristen ya. Padahal enggak. Jemaat ini merasa orang itu butuh. Kamu sebagai anak enggak pernah perhatikan orang tua, sampai orang tuamu kekurangan. Saya sebagai tetangga menolong dia. Bukan supaya dia jadi orang Kristen, tetapi karena saya jadi orang Kristen, saya berbelas kasihan menolong dia. Seharusnya itu adalah tanggung jawab kamu sebagai anak. Oh, Anda bisa bohong, tante mau menjadikan orang Kristen, pergi, diusir. Saudara. Tapi tante ini tetap baik enggak dengan orang itu? Tetap baik, walaupun ada konsekuensinya. Kadang-kadang ada harga yang harus dibayar. Demikian juga kita saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Hari ini kita menjadi orang Kristen. Kita harus menjadi sesama bagi sesama kita. Kita manusia, orang yang di hadapan kita juga adalah manusia. Kalau kita memperlakukan diri kita demikian sebagai manusia, orang yang di depan kita pun kita perlakukan sebagai manusia. Maaf, jangan perlakukan mereka seperti orang setengah manusia. Jangan memperlakukan mereka seperti binatang. Jangan memperlakukan mereka manusia itu orang yang tidak berharga. Kita berharga, dia pun berharga. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan hari ini, saudara dan saya sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan percaya kepada Tuhan Yesus, tunjukkanlah kasih Kristus itu kepada orang lain. Itu panggilan kita. Jangan nanti aja deh, saya pikir-pikir dulu ya, kayaknya nggak bisa. Enggak, saudara. Mulai hari ini kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, aku bersyukur Engkau memberkati aku, memelihara aku. Melalui firman-Mu hari ini, ajar aku sebagai seorang manusia menghargai manusia lain. Jikalau ada kesempatan Tuhan, aku juga berbuat baik, menolong, menyatakan belas kasihan kepada orang lain. Sekalipun ada resiko, konsekuensi, disalah mengerti, disalah pahami, bisa ditipu-tipu macam-macam. Tetapi itu urusan dia sama Tuhan. Urusanku adalah aku menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain. Apapun agamanya, apapun gerejanya, apapun status dia. Ketika aku menyatakan belas kasihan, beri aku kesempatan untuk itu. Hari ini saya dengar juga ada hari diakonia ya, berkaitan dengan diakonia, yaitu peduli dengan sesama. Semoga bulan atau hari diakonia ini bukan sekedar program saudara, tapi kita mau melakukannya. Itulah panggilan saudara dan saya. Walaupun ada resikonya, kita ditipu sekali lagi, kita disalah mengerti, itu urusan dia. Urusan saya adalah saya bertanggung jawab sama Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada saya nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, kalau khotbah tentang ini contoh-contohnya bisa sampai jam 10 kita. Banyak sekali contoh-contoh yang saya sering kali hadapi. Tapi kiranya melalui khotbah firman Tuhan hari ini, di bulan atau hari diakonia ini, sekali lagi katakan kepada Tuhan Yesus, aku bersyukur aku diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Sekarang aku menjadi anak-anak Tuhan. Biarlah kasih Kristus yang aku alami, aku nyatakan kepada orang lain. Aku manusia dan memperlakukan orang lain juga manusia. Aku menjadi sesama bagi sesama. Sekalipun ada resiko, enggak apa-apa. Tuhan Yesus juga begitu. Datang mau menyelamatkan kita, malah disalib. Saudara belum disalib. Mungkin saudara masih ditipu, cetiau, enggak apa-apa lah. Belum disalib. Ada jemaat bilang gini, Pak Yohanes,
Saya itu nolong, saya ditipu orang 1 juta, dalam hati saya, sabar, kamu baru 1 juta, saya sudah 10 juta. Nolong orang, saudara, ditipu begitu. Tapi ya itulah resiko kita menyatakan belas kasihan. Kiranya Tuhan menolong kita. Panggilan kita berbelas kasihan, sekalipun ada resikonya, tetap kita nyatakan kasih Kristus, sebab kita tanggung jawab hidup kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong bantu kami. Oleh anugerah-Mu kami boleh diselamatkan, dan anugerah Tuhan yang kami alami dan kami miliki, kami nyatakan kepada sesama dalam kehidupan belas kasihan perbuatan baik kami. Sekalipun ada resiko yang akan kami terima, mungkin orang akan berterima kasih, namun juga orang mungkin menipu kami. Tetapi tolong kami lebih berhikmat di dalam menyatakan belas kasihan, menolong orang. Terima kasih, biarlah firman Tuhan tertanam dalam hati kami dan bantu kami untuk melakukannya. Demi nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.